Gimana sih cara kita ngebentuk generasi penerus yang benar-benar siap mengubah dunia? Nah, jawabannya mungkin lebih dekat dari yang kita kira, di dalam buku pelajaran sekolah. Kali ini, kita bakal kupas tuntas sebuah buku bahasa Indonesia untuk kelas 6 yang, wah, luar biasa. Buku ini tuh bukan cuma ngajarin soal bahasa, tapi soal membentuk pola pikir para calon pemimpin masa depan. Ini kan pertanyaan yang gede banget ya, yang seringkali orang dewasa pun bingung jawabnya. Tapi, buku ini justru ngelempar pertanyaan ini langsung ke anak-anak umur 12 tahun. Tujuannya bukan buat ngasih jawaban instan, tapi buat mancing rasa penasaran mereka. Dan coba deh lihat judulnya, bukan sekedar belajar bahasa Indonesia, tapi anak-anak yang mengubah dunia. Ini bukan lagi buku pelajaran biasa, ini udah kayak sebuah manifesto. Yuk kita bedah isinya bareng-bareng. Oke, perjalanan kita bakal dibagi jadi 5 bagian. Kita mulai dari konsep unik buku ini, terus kita masuk ke pencarian jati diri. Habis itu, kita bakal lihat gimana buku ini nyambungin anak-anak sama isu iklim global, ngedorong mereka buat beraksi, dan akhirnya ngasih lihat contoh-contoh nyata dari para pengubah dunia muda lainnya. Pertama-tama, kita pahami dulu konteksnya. Jadi buku ini tuh lahir dari program kurikulum Merdeka di Indonesia. Artinya, pendidikan tuh udah nggak cuma soal ngapalin fakta aja, tapi fokusnya ke pengembangan karakter, relevan sama dunia nyata, dan murid jadi pusatnya. Tujuannya jelas, nyiptain manusia yang utuh, bukan cuma mesin penghafal. Terus, dari mana nih kita mulai misi sebesar ini? Buku ini punya jawaban yang dalam banget, dari diri sendiri. Jadi sebelum mengubah dunia, seorang anak harus kenal dulu sama dunianya sendiri. Bab-bab awal tuh ngajak mereka buat nyelamin siapa diri mereka dan ngerasa bangga sebagai anak Indonesia. Caranya cerdas banget loh, konsep sastra kayak tokoh dan plot tuh nggak diajarin secara abstrak lagi. Anak-anak diajak buat ngelihat hidup mereka itu kayak sebuah cerita, di mana mereka itu tokoh utamanya. Mereka jadi belajar kalau setiap pilihan yang mereka buat itu bakal ngebentuk plot atau alur cerita hidup mereka sendiri. Coba deh lihat contoh latihan kreatif yang satu ini. Seorang murid bilang, saya seperti pohon kelapa. Terus teman-temannya disuruh nebak sifat baiknya. Mungkin karena kamu kuat atau karena kamu selalu berguna buat orang lain. Ini bukan cuma main tebak-tebakan ya. Ini latihan empati yang ngajarin anak buat ngeliat dan ngelargain kebaikan di dalam diri sendiri dan teman-temannya. Nah, setelah fondasi dirinya kuat, baru deh cakrawalanya diperluas. Dari siapa aku, jadi di mana aku. Buku ini ngebawa anak-anak dalam perjalanan seru menjelajahi kekayaan alam Indonesia, tapi bukan sebagai turis, melainkan sebagai penjaga masa depannya. Anak-anak nggak cuma dikasih fakta-fakta kering, mereka diajak buat ngerasain langsung keajaiban fauna Indonesia. Mereka ngelihat komodo yang gagah, bukan cuma sebagai hewan, tapi sebagai warisan bangsa yang harus banget dijaga. Pembelajarannya jadi nyata banget. Mereka bisa memetakan di mana rumahnya komodo, orang utan, sampai harimau Sumatera. Ini bukan lagi pelajaran geografi atau biologi biasa. Ini pelajaran tentang taruhannya apa, tentang apa yang bisa hilang buat selamanya kalau kita diem aja. Dan disinilah ceritanya berubah drastis. Setelah nunjukin keindahan alam kita, buku ini dengan berani nunjukin kalau semua itu rapuh. Pesan di halaman ini nusuk dan langsung ke intinya. Saatnya beraksi. Ini udah bukan ajakan lagi, ini alarm darurat. Yang keren dari buku ini masalahnya tuh nggak disederhanain. Anak-anak diajarin langsung akar masalahnya. Mulai dari bensin buat motor orang tua mereka, sampai asap pabrik yang bikin baju yang mereka pakai. Mereka jadi sadar kalau setiap hal kecil yang kita lakuin tuh punya dampak besar buat bumi. Terus gimana caranya biar krisis global ini kerasa dekat dan personal? Ya lewat pertanyaan simple kayak gini. Seberapa sering kamu makan daging merah? Tiba-tiba, pilihan makan siang mereka jadi nyambung langsung sama kesehatan planet ini. Ini cara yang jenius banget buat nanemin kesadaran. Tentu aja, sadar sama masalahnya doang kan nggak cukup. Buku ini nggak berhenti di situ. Tahap selanjutnya adalah soal kekuatan. Setelah tahu masalahnya apa, anak-anak langsung dibekali cara-cara buat jadi bagian dari solusinya. Aksinya pun konkret banget dan bisa langsung dilakuin. Satu anak, satu pohon. Ini bukan cuma slogan loh, ini cara buat nanemin keyakinan kalau satu tangan kecil yang nanam pohon, kalau dikalikan jutaan, bisa numbuhin hutan lagi. Dan ini bukan lagi teori di buku. Buku ini nunjukin kalau teman-teman seumuran mereka di seluruh Indonesia itu udah pada gerak. Mereka jadi tahu kalau mereka itu bagian dari gelombang perubahan yang lebih besar dan suara mereka itu penting dan didengerin. Nah, buat nyalain api semangatnya, bagian akhir buku ini isinya adalah galeri para pahlawan. Bukan pahlawan super pakai jubah ya, tapi anak-anak muda kayak mereka juga, yang udah lebih dulu bikin gebrakan.
Ada kombinasi inspirasi yang kuat banget di sini. Dari pahlawan lokal seperti Melati dan Isabel Wittgenstein di Bali yang sukses ngelawan sampah plastik, sampai ikon global kayak Greta Thunberg. Pesannya jelas banget. Kamu nggak perlu nunggu gede atau terkenal buat bikin perubahan. Perubahan bisa dimulai dari desamu, dari sekolahmu, dari sekarang juga. Anak-anak nggak cuma baca soal Greta, tapi mereka diajak buat dengerin kemarahan dan kegelisahannya. Kutipan ini bukan lagi sekedar teks, tapi sebuah tamparan keras yang ngajarin kalau kata-kata yang lahir dari keyakinan itu bisa mengguncang dunia. Lalu ada Malala Yousafzai. Kisahnya ngajarin bentuk perlawanan yang beda, lewat tulisan. Bayangin deh, di umur yang sama persis kayak mereka, 12 tahun, dia mempertaruhkan nyawanya cuma dengan sebuah blog buat memperjuangkan hak yang paling dasar, hak buat sekolah. Waktu baca kutipan dari blog Malala ini, anak-anak diajak buat ngerasain ketakutan dia buat pergi ke sekolah. Sesuatu yang mungkin kita anggap remeh kan? Mereka belajar kalau pulpen itu bisa jadi senjata. Dan satu suara yang berani, bahkan dalam tulisan rahasia, bisa jadi harapan buat jutaan orang. Jadi, pada akhirnya, buku Anak-anak yang Mengubah Dunia ini bukan sekedar buku pelajaran. Ini adalah semacam blueprint atau cetak biru untuk membentuk karakter. Mulai dari kenal diri, peduli sama bumi, sampai berani ngomong. Ini adalah cara buat nyiptain generasi yang nggak cuma pinter, tapi juga punya empati dan tanggung jawab. Nah, ini yang bikin kita semua merenung. Kalau anak-anak kita aja lagi disiapin seserius ini buat nyelamatin masa depan, pertanyaannya sekarang berbalik ke kita. Pelajaran apa yang bisa kita, orang dewasa, ambil dari buku pelajaran mereka? Dan yang lebih penting lagi, apa yang bakal kita lakuin buat dukung misi mereka?